warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para kiai, para asatidz, para sesepuh, hadirin jamaah Mushola Al-Falah dan seluruh hadirin semuanya yang semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke Mushola Al-Falah ini guna menjalankan ibadah sholat Isya Ba'diyah beserta kajian setiap sebulan 2 kali, yaitu kajian fikih kitab Matan Ghayatit Takrib. Namun sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah terkhusus untuk mu'alif kitab Matan Ghayatit Takrib, yaitu beliau Syekh Abi Syuja, dan seluruh para masyayikh, para mu'alif kitab-kitab yang mensyarahinya, yang menhasyainya, dan yang menhawasyiyainya, seluruh para ulama-ulama fikih, khususnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam madhab. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami setiap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, sehingga kita mudah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyati wa ala kulli niyatin sholihati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya dan jamaah Al-Istiqomah mohon maaf tadi pagi belum bisa mengikuti acara apa Pak? Isra Mi'raj nggih. Isra Mi'raj sudah ada rencana, tetapi ternyata ada tamu keluarga dan jamaah sudah kumpul. Berhubung saya nggak berangkat, terus nggak jadi berangkat. Wah kacau ini. Jadi sudah pada kumpul, tetapi katanya saya dibuat alasan, wah itu nggak berangkat ustadznya ya, jadi nggak berangkat semua. Jadi mohon maaf kepada Pak Hari dan seluruh kepengurusan Mushola Al-Falah, dari kami belum bisa hormat mengikuti acara Isra Mi'raj dan juga belum bisa hormat kepada para pengurus DKM Mushola Al-Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pengajian atau kajian pada malam hari ini. Dan alhamdulillah sebelumnya kita telah menjelaskan 2 fasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang najis dan cara mensucikannya dari segi revolusi, yaitu yang kaitannya kemarin tentang kulit yang bisa disamak, kulit dari bangkai yang bisa disamak, kemudian pembahasan masalah wadah-wadah, bejana-bejana yang diharamkan dan yang diperbolehkan menurut syariat. Selanjutnya pada kesempatan kali ini sesuai dengan fasal kita membahas permasalahan siwak. Tentunya permasalahan siwak ini saya yakin dari hadirin semua sudah bolak-balik mendapatkan kajian tentang siwak. Bahkan saya melihat dari postingan di medianya Mushola Al-Falah sudah ada dari salah satu ustadz, saya lupa namanya, yang sudah menjelaskan tentang siwak, betul Pak ya? Sebelumnya baru kemarin kayaknya, baru bulan-bulan ini. Oh di Muhajirin, tak kirain di sini. Soalnya yang posting Pak Zakaria kan? Oh, tak kirain di Mushola Al-Falah. Oh, okay. Ya udah alhamdulillah kalau gitu kita pada malam hari ini mengkaji tentang permasalahan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Pak Budi bawa kitab ya. Kemarin udah ziarah kan, lihat santri-santri bawa kitab. Sekarang juga mengikuti tafaulan, tabarukan bawa kitab juga. Dimaknani boleh Pak Budi.
Kalau bisa, kalau sudah bisa. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisoimi. Satu fasal, faslun itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pasal gitu loh Pak. Pasal ya. Kalau bahasa Arabnya faslun, pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Ya kalau Jawanya gitu, faslun ai hada faslun tegese utawi iki iku faslun ono fasal suci. Itu kalau bahasa Jawane ngoten nggih. Faslun ada satu fasal. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Adapun siwakan itu disunahkan dalam setiap keadaan. Adapun siwakan itu disunahkan dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawali, kecuali setelah gesernya matahari dari tengah atau setelah masuknya waktu duhur bagi lisoimi, bagi orang yang sedang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ketika sudah masuk waktu duhur, maka tidak ada kesunahan lagi bagi orang yang berpuasa melakukan siwak. Jadi banyak ya bahasa-bahasa sunnah itu, kadang dibahasakan mustahabun disunahkan. Kadang dibahasakan mandubun, juga artinya disunahkan. Kadang dibahasakan sunnatun, karuanya sunnah. Kadang dibahasakan tatawu'un, juga artinya sunnah. Jadi itu bahasa-bahasa yang secara globalnya itu sama. Yang artinya secara segi hukum jika dilakukan akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bisa mendapatkan kemakruhan atau khilaful aula. Kemakruhan atau khilaful aula. Baiknya minum, makan itu sambil duduk. Kalau tidak apa-apa, tidak ada udzur, kok terus kemudian makan dan minum sambil berdiri, maka mendapatkan hukum makruh. Itu babakan usul fikih itu Pak. Tambah liar lagi nanti kalau diterangkan masalah ini. Saya terangkan secara globalnya, ketika dalilnya bentuknya larangan, hadisnya umpama bentuknya larangan, tapi larangan tersebut tidak sampai haram, maka hukumnya makruh. Jika ditinggalkan hukumnya sunnah. Jika dalilnya itu bentuknya anjuran, seperti laksanakanlah sholat duha, laksanakanlah sholat tahajud, laksanakanlah sholat witir, dan sebagainya. Itu kan hadisnya kan tentang anjuran. Bagaimana jika tidak melakukan? Maka tidak sampai makruh. Hukumnya di bawahnya makruh, namanya khilaful aula. Apa Pak? Khilaful aula. Nah, ini secara segi hukum. Kok nanti umpama ada hukum ini makruh, hukum ini khilaful aula. Khilaful aula sama makruh beda tipis. Kenapa ada istilah makruh? Dia dari dalilnya. Berarti dalilnya bentuknya larangan yang tidak sampai haram. Kalau khilaful aula dalilnya bentuknya anjuran. Kebalikan dari anjuran ini adalah khilaful aula atau kadang dibahasakan khilafus sunnah. Itu istilah-istilah yang ada di dalam fikih atau usul fikih. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi siwakan itu disunahkan dalam setiap keadaan. Setiap keadaan sunnah untuk melakukan siwakan. Artinya keadaan-keadaan yang dianggap penting menurut syariat, ya. Ma yuhtammu bihi syar'an, sesuatu yang dianggap penting menurut syariat. Mau nyapu, ya nggak perlu siwakan dulu. Mau
nata meja, ya nggak perlu siwakan dulu. Artinya mayuh tamu bihi syar'an, yang dianggap penting menurut syariat, yang ada anjuran baik itu wajib maupun sunnah menurut syariat. Jadi bahasa fikul halin itu jangan digebuk roto, Pak. Wah, dalilnya atau redaksinya itu fikul halin, berarti setiap apapun, kita mau naik motor siwakan, kita mau naik mobil siwakan, kita mau macul di sawah siwakan, kita mau motong rumput siwakan. Tidak seperti itu. Ya tetap dalam koridor yang dianggap penting menurut syariat, itu disunahkan siwakan. Bahkan dalilnya sangat banyak sekali tentang siwakan. Diterangkan dalam hadis Nabi terkait dengan siwakan, andaikan aku tidak memperberat umatku, andaikan aku tidak memperberat umatku, niscaya aku akan mewajibkan umatku untuk siwakan setiap sholat. Dalam satu riwayat setiap wudhu. Dalam satu riwayat setiap wudhu. Karena apa? Saking banyaknya fadilah-fadilah yang ada di dalam siwakan. Itu masyhur hadis itu, Pak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka yakin akan aku perintah kepada para umatku untuk melakukan siwakan setiap sholat. Sholat apapun, Pak. Sholat wajib atau sholat sunnah, setiap mulai sholat, setelah qobliyah umpama, siwakan dulu. Setelah qobliyah mau sholat wajib, siwakan dulu. Setelah sholat wajib, ba'diyah, siwakan dulu. Itu saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW menginginkan umatnya itu benar-benar bisa mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan sholat, siwakan. Keistimewaan dalam siwakan. Banyak sekali motivasi dari beliau. Rok'atani bisiwakin afdolu min sab'ina rok'atan bila siwakin. 2 rakaat dengan siwakan sebelumnya itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwakan. 2 rakaat dengan siwakan itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Sampai segitunya. Banyak sekali, bahkan diterangkan di dalam kitab-kitabnya para ulama, luar biasa dalam menjelaskan faidah-faidah di dalam siwakan. Kalau di dalam hadis yang lain kan diterangkan as-siwaku madharatun lil fami mardhatun lirabbi wa majlatun lil basar. Siwakan itu tempat untuk atau alat untuk bersuci mulut, alat untuk mencari ridhonya Rabb, dan alat untuk supaya penglihatan kita itu terang, tidak burem, tidak kena penyakit katarak. Bahkan diterangkan, kadang saya juga memikirkan ini kok kayak enggak tok ya kalau dipikir secara akar normal. Wa yurisul ghina wal yusra. Mendatangkan kekayaan, kecukupan, mendatangkan kemudahan. Wa yurhibul al-adwa. Melarikan musuh. Wa yusahilu an-naz'a, mempermudah naza', mempermudah orang mati ketika sudah sakaratul maut, biar tidak tersiksa. Artinya gini, bukan kok siwak ini membunuh. Kalau memang sudah waktunya, mudah dan bisa husnul khotimah. Kalau memang belum waktunya, maka dia akan segera siuman, terhindarkan dari kritis ataupun koma. Bahkan yang paling utama adalah menjadikan orang itu bisa melafadzkan, mengucapkan kalimat syahadat pada waktu dia diambil nyawanya. Itu a'dhamul fawaid. Faidah yang paling utama dalam siwakan. Sampai segitunya. Padahal kalau dilihat sepintas kan kayu siwak ini doang
cuma di apa itu namanya seperti disikatkan di gigi dan mulut ya, itu sampai luar biasa. Kadang hal-hal semacam ini terus saya berpikir, kenapa kok sampai luar biasa? Ternyata dia juga pernah. Banyak yang tahu tentang siwak, tapi banyak yang tidak melakukannya. Ya kan? Bahkan terus kadang merasa risih. Ih, orang mau sholat kok krok gitu kan, Pak ya? Kadang merasa risih, bahkan merasa jijik. Nah, itu kita harus hati-hati, jangan-jangan hati kita kotor, pikiran kita kotor, sehingga kita tidak senang, kita tidak suka dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Persentase saja Pak, dalam musola Al-Falah ini yang siwakan berapa orang? Enggak ada kan? Lah ya kan maksudnya apa itu namanya enggak rame gitu loh. Sunnah siwaknya itu enggak rame. Padahal di situ ya memang suatu perkara yang kayaknya remeh tapi fadilahnya luar biasa, itu berat kadang. Mau melakukannya itu berat. Padahal ini harganya berapa sih? Kemarin pas pada waktu ziarah kan banyak kan Pak? 10.000, 15.000, kalau agak bagus wangi ya paling 25.000 itu sudah dapat. Tetapi ternyata jarang. Apa? Pulang umroh dapat, kuat bertahan berapa hari? Ya kan Pak ya? Biasanya kuat bertahan berapa hari untuk mempertahankan sunnah siwakan, dan dianggap itu menjijikkan. Memang iya, menganggap sepele siwakan. Kadang kita kalau terus kemudian melihat orang yang benar-benar berusaha untuk siwakan karena memang tidak sepaham dengan kita, umpama ya sama-sama Islam tetapi tidak sepaham dengan kita sudah apa itu, ya kan Pak ya. Terus kadang kita melihat orang yang cadaran tidak sepaham dengan kita, apa itu. Padahal mohon maaf, kalau memang kita belum bisa menjalankan, jangan sampai kita mencaci apa yang mereka jalankan. Okelah kita tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan dalam beberapa hal, tapi jangan sampai dipukul rata. Jangan sampai dipukul rata. Ketika kita melihat orang cadaran, orang hijaban yang kerukup umpama, dan kita ternyata tidak bisa menjalankan, ya tetap kita tidak menjalankan ya, maksudnya istri kita umpama. Wah apa itu, aliran apa itu? Jangan seperti itulah. Masalah hijab itu kan khilaf. Masalah titik yang minimal wajib itu kan khilaf. Tapi bagaimanapun juga untuk kerukup satu, cuma mata dan ya apalah telapak tangan ini adalah itu praktek yang paling utama. Kalau memang belum bisa menjalankannya untuk istri, jangan sampai terus kemudian kita mencaci ketika hal tersebut dilakukan oleh orang lain. Karena terus kemudian kita melihat orang sholat sunnah, mohon maaf, pada waktu Jumatan lah atau pada waktu sholatnya saya di sini. Setelah 2 rakaat minggir, pindah. Setelah 2 rakaat pindah lagi. Jadi diratain semua. Pernah lihat apa enggak Pak? Pernah kan? Itu apa itu sholat kok? Satu musola, satu masjid dikuasai semua kadang-kadang gitu. Ya itu enggak apa-apa, itu berarti dia mengamalkan supaya lebih banyak saksi. Ya kan? Supaya lebih banyak saksi bagi dia nanti di akhirat bahwa ini yang pernah dia sholati itu bersaksi bahwa dia pernah dibuat sujud oleh orang yang sholat tersebut. Jadi kadang kita itu belum bisa melakukannya atau belum mampu melakukannya karena mungkin tidak sepaham, kita pukul rata. Gitu loh. Kita pukul rata. Kalau memang kita belum bisa, ya aku aja belum bisa, biarkanlah dia untuk apa itu namanya melakukannya. Jadi enak gitu loh. Jadi suasana itu tetap asik gitu loh. Yang penting ya tidak nabrak yang lainnya. Tetap menjaga etika kan gitu kan. Masa terus kemudian di sini sholat, di sini lagi wiridan, terabas. Kan akhirnya kan mengganggu kalau seperti itu, ya kan? Jadi bolehlah melakukan, tetapi tetap dalam koridor, jangan sampai mengganggu yang lain. Illa ba'da zawali li shaimi.
kecuali setelah gesernya matahari dari tengah bagi orang yang sedang berpuasa. Baik itu puasa wajib maupun itu puasa sunnah. Ini menurut di dalam kitab Matan Ghayatul Takrib ini, jadi ketika setelah masuk zuhur sudah tidak ada kesunahan puasa. Bahkan bisa dikatakan makruh bagi orang yang sedang berpuasa sudah masuk waktu zuhur melakukan siwaka. Katanya kan apa? Menghilangkan bau. Betul Pak ya? Menghilangkan bau yang katanya bau tersebut lebih wangi daripada misik. La khulufu fami shaim atyabu indallah mirrihil misik. Baunya abab cara bahasa Jawa nih. Bau mulut ya. Dari mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi indallah. Indallah mirrihil miski daripada bau misik. Indallah loh Pak, tidak indanas loh. Maksudnya gini, artinya jangan sampai kita mensalahpahami. Wah, akhirnya terus kemudian dihahkan sama ini loh lebih baunya lebih harum daripada baunya indallah. Indallah. Kita harus menjaga apa ya namanya? Kestabilan masalah perbauan. Wong Islam itu jelas menjaga kebersihan. Islam itu jelas menjaga perwangian. Jangan sampai terus kemudian ini disalah artikan. Jangan sampai kemudian disalah pahamkan. Wong di dalam kitab Al-Bajuri pembahasan sholat Jumat. Kita pada waktu datang untuk Jumatan atau untuk kumpul dalam setiap acara apapun disunahkan memakai wangi. Ya kan Pak ya? Disunahkan untuk memakai wangian. Kalau tidak memakai wangi-wangian atau bahkan baunya tidak enak, itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Dilanjutkan keterangannya, kalau diyakini bau kita mengganggu, menyakiti yang hadir di situ tidak makruh lagi. Hukumnya haram. Hukumnya apa Pak? Haram. Jadi kalau kumpul, baik itu Jumatan, atau sholat id, atau pengajian, atau dalam acara apapun, itu sunahnya pakai wangian. Kalau tidak pakai wangi-wangian, bahkan baunya itu agak nggak enak, itu makruh. Makruh itu gini loh, hukum makruh itu potensi ke haram. Hukum makruh itu potensi ke haram. Karena itu belum jelas keharamannya sampai, maka untuk antisipasi dikasih hukum makruh supaya dihindari. Itu hukum makruh. Makanya makruh aja kok. Makruh itu potensi ke haram. Jadi kalau memang di situ sudah diyakini mendatangkan keharaman, sudah tidak makruh lagi. Sudah otomatis pasti haram. Itu dalam babakan sholat Jumat. Kalau sudah diyakini itu menyakiti bau kita terhadap orang lain, kita tahu ini orang ini kalau mencium bau kayak gini tuh nggak suka, pasti gundel, pasti nggak seneng, dan nggak umum lah pakai bau-bauan seperti itu, maka hukumnya sudah haram lagi. Kembali kepada pembahasan tadi, yang wanginya katanya lebih wangi daripada bau misik indallah. Indallah artinya apa? Kalau berkumpul orang lain kita harus jaga etika. Jangan sampai terus kemudian pada waktu puasa kita berlomba-lomba untuk bau mulut tidak enak. Paham Pak ya? Ya kan gitu kan. Sampai coba sholat Pak subuh-subuh, sampingnya itu belum sikatan. Itu meskipun nggak dihahkan, tapi kan baunya sok bereng gitu. Jelas mengganggu konsentrasi. Asli mengganggu konsentrasi Pak. Iya kan? Mengganggu konsentrasi. Lah kalau kita tahu seperti itu, orang seperti itu kan bau mulut, makanya ini bisa menjadikan hukum makruh. Kalau diyakini memang mengganggu, ini bisa haram karena idak itu hukumnya haram.
Idza itu menyakiti. Idza itu mengganggu, menyakiti. Pokoknya di situ tidak mengenakkan orang lain, hukumnya haram. Wahtaro an-Nawawi adamal karohati mutlakon. Imam Nawawi lebih memilih pendapat tidak ada kemekruhan secara mutlak. Meskipun setelah duhur. Meskipun setelah duhur tidak ada kemekruhan siwakan. Karena apa? Karena pada waktu setelah duhur pun itu bukan karena puasa perubahan mulut. Tidak karena puasa. Tetapi karena apa? Bau mulut yang timbul dari makanan yang dimakan pada waktu sahur bisa. Atau di situ karena banyak diam bisa. Atau di situ tidur mulai pagi sampai siang baru bangun. Berarti perubahan mulut, bau mulut itu bukan karena dia puasa, karena tidak makan, tetapi memang karena tadi. Karena makanan sebelumnya, atau karena dia sering diam, atau karena dia tidur. Makanya kalau kita memilih seperti itu, ada orang setelah sholat subuh tidur, bangun-bangun setelah duhur. Jelas, meskipun tidak puasa, bau mulutnya enak nggak Pak? Kan bukan karena puasa, memang karena tidur. Apalagi makan pete, makan jengkol, makan yang lainnya itu. Nah, oleh karena itu, ada yang memakruhkan setelah duhur, bagi orang yang puasa loh, nggih. Ada yang mengatakan tidak makruh secara mutlak. Bagaimana kita menyikapi pendapat ini? Kondisional. Kalau memang pada praktiknya kita kumpul dengan orang lain, janganlah terus kemudian bau mulut kita itu tidak enak. Bagaimanapun juga idza itu hukumnya haram. Daripada kita membarengi puasa kita dengan kemekruhan, bahkan bisa keharuman. Tapi kalau bisa menjaga pada waktu itu enggak terlalu kumpul sama orang, ya silahkan. Dikiran dengan bau mulut ala puasa ya enggak masalah. Wong indallah itu wangi. Kalau indah nas, ya tetap bau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Di dalam kitab Ghoyatut Takrib ini, wa huwa adapun siwakan fi salasati mawadhi'a dalam 3 tempat asyaddu istihbaban itu sangat disunahkan. Setelah tadi diterangkan setiap keadaan itu sunnah, keadaan-keadaan yang dianggap penting oleh syariat, tetapi ada 3 tempat yang sangat disunahkan. Berarti kata-kata asyaddu istihbaban ini luar biasa pahalanya, bisa mendekati wajib, tapi tidak sampai wajib. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Yang pertama, ketika perubahan mulut karena azm. Azm pakai hamzah itu artinya lama diam, atau ada yang mengatakan karena tidak makan. Kita tidak makan itu bisa berubah bau mulutnya. Kita diam terus juga bisa berubah bau mulutnya. Wa ghairihi, dan selain azm. Di sini dicontohkan seperti makan makanan yang menjadikan bau mulut. Contohnya makan bawang merah atau makan bawang putih atau makanan-makanan yang menjadikan perubahan di dalam mulut kita itu sangat disunahkan untuk siwaka. Wa indal qiyami minan naumi. Wa indal qiyami, dan ketika bangun minan naumi dari tidur. Bahkan dalam hadisnya idza qoma ay an-nabi minan naumi yashusu fahu bisiwaki ay yudlikuhu bihi, menggosok-gosok. Setiap bangun langsung beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Itu amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa indal qiyami ila sholati, dan ketika mendirikan sholat, ketika mau melaksanakan sholat, bahkan fi kulli sholatin. Ketika sudah tadi yang saya contohkan tadi, bukan kok ketika melaksanakan sholat runtut-runtut seperti sholat raweh, itu kan runtutnya sampai berapa rakaat? Kalau di sini 8 rakaat ya. 8 rakaat bukan kok sekali di awal, tetapi salam begitu mau qiyam sholat, rakaat yang berikutnya langsung siwakan. Salam lagi begitu mau melaksanakan sholat berikutnya, rakaat berikutnya, terus kemudian siwakan. Itu prakteknya di dalam siwakan. Sekarang perkara yang bisa dibuat siwakan adalah bikulli syai'in khoshinin. Setiap sesuatu yang kasar, bukan yang halus. Artinya kasar bukan berarti seperti batu. Artinya ya yang kiranya bukan sehalus kaca, bukan sehalus bambu. Ya berserat, atau modelnya seperti sikat gigi, itu juga sah untuk dibuat siwakan. Pada waktu kita sikat gigi, itu juga sah siwakan kalau memang kita niati siwakan. Pada waktu sikat gigi. Cuma kan ada tahapannya, Pak. Yang paling baik tetap di situ adalah bi'udil arok, dengan menggunakan kayu arok yang dijual-jual atau yang tadi apa, Pak? Oleh-oleh haji ataupun umroh. Yang kedua disebutkan lagi adalah jari dinakhal, pelepah kurma. Tapi jarang ya Pak ya, pelepah kurma jarang. Summa'udi zaitun, kayu zaitun. Selanjutnya setiap kayu yang ada bau wanginya illar royhan, kecuali dari selasih atau kemangi. Itu enggak masuk kategori. Dan kayu-kayu yang lain termasuknya sikat tadi, itu sunnah untuk dibuat siwakan. Tapi tetap yang paling baik adalah kayu arok. Yang paling baik adalah kayu arok. Jangan, kalau pada prakteknya adalah sunnahnya tidak melebihi 1 kil. Jangan terlalu panjang, tidak melebihi 1 kil. Untuk prakteknya sebenarnya untuk minimal sunnah, Pak, pakai kayu apa aja boleh. Tapi yang penting tadi tidak terus kemudian yang sampai melukai dan tidak terlalu halus. Prakteknya juga bagaimanapun boleh. Untuk minimal mendapatkan kesunahan. Gini-gini terserah. Itu boleh. Tetapi tetap dalam praktek sunnah mana yang lebih utama, mana yang afdol dan lebih afdol lagi adalah pertama pegangannya jempolnya di bawah, jentikan ini juga kelingking ya Pak ya namanya ya, di bawah, yang 3 di atas. Kalau yang sini sudah dibuat, sini jangan dibuat. Jadi tidak baik sini buat siwakan, sini juga dibuat siwakan. Wolak-walik itu enggak baik. Yang sunnahnya itu termasuk kesunahannya lagi adalah kalau yang sini ya sudah sini, enggak perlu dibolak-balik. Terus kemudian prakteknya kanan, pojok, cukup 3 kali. Terus lidahnya, apa itu namanya? Ini vertikal atau horizontal, Pak? Pokoknya ya vertikal gini, terus yang atasnya gini. Itu cukup. Nanti yakin pasti ada perubahan. Ada perubahan di dalam suara, atau ada perubahan dalam berpikir, atau ada perubahan dalam ketenangan dan yang lain sebagainya. Dan diniati. Kalau pada waktu wudhu, ini ulama berbeda pendapat. Mulainya itu kapan? Tapi sebenarnya mulainya pada waktu kapanpun sunnah. Yang terbaik itu mulainya pada waktu kapan? Yang terbaik. Kalau menurut Imam Romli, sebelum membasuh kedua telapak tangan. Menurut Imam, sebelum kita membasuh muka, itu kan ada kesunahan-kesunahan. Apakah kemarin ta'awud, kemudian bismillah. Kalau pada prakteknya adalah membasuh pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan ini,
Kalau menurut Imam Romli sebelum membasuh ini, berarti kita siwakan terlebih dahulu. Harus ada niat sunnah untuk melakukan siwakan. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, setelah membasuh kedua telapak tangan luar dalam sampai pergelangan tangan baru menyentuh atau baru menggunakan siwak. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Adapun kalau yang di posisi yang lainnya gimana? Ya sah-sah saja. Tetap mendapatkan kesunahan, tetapi pada praktik itu yang paling utama adalah apakah mengikuti pendapatnya Imam Romli atau mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tapi biasanya Pak, kalau ada perbedaan ulama kok antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar, maka kalau memang masih bisa mampu melakukan, ikutilah pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Ini rival, tapi sama-sama ulama. Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar. Terus ada Imam An-Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Ini kalau Imam Ar-Rafi'i A, kadang Imam An-Nawawi B. Kalau Imam Ibnu Hajar A, nanti Imam Romli B. Dan ini sudah biasa dalam kajian fikih, dalam terus mengulas, mengkaji hadis ataupun Quran, perbedaan ulama ini sangat biasa. Tetapi ada yang didahulukan. Kalau pendapat Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, pakailah Ibnu Hajar. Kalau ada Imam An-Nawawi, Imam Rafi'i, maka pakailah Imam An-Nawawi selagi bisa atau ketika mampu. Itu. Jadi memang fikih itu ya kita paling enak itu nerima hasil. Sudah matang. Kalau dalam proses-proses itu dulu ya walah belibet, Pak. Ini pendapatnya ini gimana, pendapatnya itu gimana, belibet. Termasuk kesunahan siwakan lagi, yang penting tadi prakteknya adalah kita niat untuk siwakan. Lantas, niat siwakan itu bukan berarti terus kemudian saya berniat untuk melakukan sunnah siwakan. Yang penting kita sadar kita melakukan sunnah siwakan, gitu aja sudah cukup. Gitu aja sudah cukup, nggak terus kemudian nawaitu. Jadi simple. Wong artinya dalam niat itu, yang penting kita ingat, kita sadar, kita menyengaja. Tidak dengan sendirinya. Kita membayangkan udah selesai permasalahan niat, apalagi yang sunnah-sunnah itu. Bahkan diterangkan di sini kalau sudah siwakan, makanya nanti kalau bapak-bapak melihat ada orang yang meletakkan siwakan itu di kuping kiri. Pernah lihat nggak, Pak? Banyak. Memang sunnah itu, jangan diejek, Pak. Memang sunnah. Wa yusannu ayyadu as-siwak ba'da ayyastaka fauqa udunihi al-yusra. Setelah siwakan sunnah meletakkan kayu siwaknya di telinga, di atas telinga bagian kiri. Ini memang sunnah, Pak. Lah itu beda lagi itu urusannya itu. Jadi itu termasuk kesunahan. Walhasil memang kadang kita melihat kesunahan-kesunahan yang ada itu asing bagi kita, tapi sebenarnya itu sunnah. Oleh karena itu ketika kita melihat sesuatu yang memang menurut kita itu asing, tapi ternyata itu sunnah, jangan sampai kita tidak menyukainya. Karena ketika kita tidak menyukainya, berarti kita tidak suka dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak ilmu disertai ngopi, insya Allah semakin banyak pengalaman dan tidak mudah untuk menyalahkan satu sama lain. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian atas kajian siwakan pada malam hari ini. Silahkan. Monggo. Enggak masalah. Iya. Enggak. Tidak masalah, senyaman kita, Pak. Senyaman kita. Ada yang praktiknya itu digecek dulu. Soalnya kayu arok itu kan nyerabut kan. Praktiknya itu digecek dulu. Ada yang praktiknya biar gelondong. Makanya kalau suka klotak gitu kan pernah kita mungkin melihatnya. Jadi senyaman kita. Pada praktik siwakan itu senyaman kita, bahkan itu emangnya bisa menghilangkan sisa-sisa. Makanya di dalam Islam itu tidak hanya siwakan,
prakteknya itu juga disunah. Wa yusannu takhlilul asnani bil khalal min asari tu'amin al ghairihi. Disunahkan untuk itu loh Pak, tusuk gigi itu. Itu hukumnya sunnah loh Pak. Kalau Bapak sekalian itu meniatkan itu sunnah, maka mendapatkan kesunahan. Tusuk gigi itu loh, itu hukumnya sunnah. Iya, itu adalah termasuk kesunahan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ada kata-kata gini, wala yablu'u ma akhrajahu bil khalal. Hasil makanan yang diambil dari tusuk gigi itu jangan ditelan. Bedanya kalau hasil makanan yang diambil dari lidah kita, itu enggak masalah ditelan. Tapi kalau dari tusuk gigi, itu jangan ditelan. Silakan, mungkin Anda bertanya lagi, permasalahan siwak. Apakah Bapak-bapak sekalian berminat untuk membeli siwak? Saya tidak jualan loh Pak, saya tidak jualan loh. Saya kan semuanya saya belum punya kayu arok nih gitu kan. Niat tusuk gigi aja, niat siwak gitu kan. Termasuk kan? Termasuk. Bahkan pakai ini kita, apa namanya? Kain kita ini termasuk kan syai'in khosin. Perkara yang kasar. Pada waktu kadang kan kita mungkin pernah melihat orang sebelum sholat itu pakai ini sudah mendapatkan minimal kesunahan siwak. Masa ujung baju Mas Budi itu suka itu Tapi kembali lagi lah, kita maksudnya pantas dan enggaknya atau kita juga menjaga satu sama lain kok gila nih temen kan gitu kan maksudnya. Gitu. Tapi itu sunnah itu termasuk minimal mendapatkan kesunahan atau punya kain apa atau sorbannya itu. Tapi memang kalau yang bermanfaat atau benar-benar ada efek luar biasa itu ketika pakai kayu arok. Itu ada monggo. Kayu arok. Iya, kayu arok. Nah, di situ ada penjelasan boleh juga menggunakan selain kayu itu, tapi aromanya enak lah. Tapi bobot fadilahnya ya. Kalau yang dilakukan dulu kita mungkin di sini pakai menggunakan di luar kayu arok itu. Nah, ini nilai fadilahnya sama atau berbeda? Tadi kan kita boleh menggunakan. Iya. Terima kasih. Jadi mulai dari yang paling minimal dulu Pak ya. Paling minimal dulu mendapatkan aslu sunnati siwak. Mendapatkan pokok dasar kesunahan siwak pakai apapun yang penting itu kasar. Makanya termasuknya tadi kain, gombal, ya kan. Terus kemudian tidak harus pegangannya gini. Digosokkan ke gigi meskipun tidak menyeluruh, itu sudah mendapatkan sunnah yang paling minim. Sunnah yang paling minim. Lah, ini kan ada tingkatan-tingkatan. Apakah kita mau dari segi peralatannya? Kalau dari segi peralatannya, alat siwaknya, berarti tadi yang paling tinggi fadilahnya adalah kayu arok. Yang kedua adalah pelepah kurma. Yang ketiga adalah kayu zaitun. Yang selanjutnya setiap kayu yang ada baunya. Dan setelah itu ya kayu-kayu biasa, termasuk sikat gigi. Sikat gigi ada levelnya. Kayu manis termasuk Pak, enggak termasuk bisa. Itu. Terus kemudian itu kan dari alatnya Pak ya. Terus kemudian ada yang dari kaifiyahnya atau caranya, pemegangannya, terus penggosokannya. Jadi bukan terus sikat gigi gini enggak gitu Pak. Ya cukup gini, terus kemudian lidahnya juga dikenain lidah atas, lidah bawah, langit-langit itu juga. Itu dari caranya. Kalau enggak seperti itu juga mendapatkan kesunahan, maksudnya gitu. Selanjutnya adalah
letaknya, letak siwakan. Umpama sebelum sebelum ngaji seperti ini siwakan, sunnah kan Pak ya. Terus kemudian pada waktu mau sholat itu juga sunnah. Lah ini lebih utama mana? Utama pada waktu mau sholat. Karena tadi asyaddu istihbaban, kesunahannya itu lebih sangat disunahkan daripada yang lain. Mohon maaf, sebelum kumpul sama istri ya sunnah siwakan. Itu juga disunahkan. Enggak pada waktu pertengahan loh, pada waktu sebelum itu juga sunnah. Sunnah. Bukan zamannya lagi bahwa itu digunakan waktu zaman Nabi yang modern. Artinya untuk orang bersiwak untuk melakukan sunnah itu kalah dengan pemikiran modern. Iya. Ini yang kadang-kadang kita juga ikut-ikutan. Banyak sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan itu jadi investasi mesti buat kita. Pemikiran-pemikiran modern ini kadang mengalahkan sunnah-sunnah Rasul. Iya. Ya saya sering dengarnya tadi kita sampaikan ngapain pakai siwak? Iya. Dulu sama halnya dengan sekarang kita sikat gigi. Padahal kaitannya dengan pertanyaan saya kan air yang digunakan tadi tingkatannya kan. Iya. Sikat gigi yang membersihkan. Yang sasaran adalah aroma. Tapi apa yang dilakukan Nabi selain aroma, airnya juga kan gitu. Nah ini kita kadang-kadang sering timpang dengan pemikiran atau penilaian orang yang memang sering yang dilihat itu zaman dulu. Iya. Tapi ternyata dibuktikan orang-orang yang di situ siwakan sejak pada waktu masih kecil bahkan masih muda itu tuanya itu nggak punya penyakit gigi. Itu sudah terbukti itu. Sudah terbukti klinis, sudah terbukti dalam ilmu kedokteran. Justru kalau mohon maaf bukan kok saya anti sikat gigi dengan pasta gigi loh. Itu bahkan ada di dalam keterangan kitab menerangkan, menjelaskan tentang sikat gigi plus pastanya itu. Itu sangat belum tentu menjamin gigi kita tidak bolong, menjamin gigi kita tidak rusak, dan lain sebagainya. Justru ketika pakai siwak yang diajarkan Nabi, itu sudah teruji klinis, ternyata meskipun bentukannya kayu kayak gitu, ternyata lebih menjamin gigi kita itu kuat dan terhindar dari penyakit gigi. Ternyata seperti itu, Pak. Apanya ininya? Ya pernah saya baca sih waktu itu jauh dibandingkan sikat gigi itu merusak gitu. Iya, memang gitu Pak. Itu medis itu. Ya medis, itu sudah diuji kan medis Pak, memang. Itu sudah terbukti, cuma memang ya kita masih kalah dengan pemviralan terkait itu. Iya. Jadi gini Pak, ini loh, gini. Kalau yang itu pegangannya gini. Ini jempol di bawah, jari kelingking ini di bawah, yang 3 di atas. Terus kemudian gini. Kanan, kiri. Terus kembali kanan lagi, kiri lagi, 3 kali lah cukup. Terus lidahnya dijulurkan, digini-ginikan Pak. Ini lidah ya Pak ya. Nah. Atas bawah juga seperti itu. Ini loh lidah ini. Iya, di situ dikit. Dimasukin mulut ya. Kan pastinya kan kalau siwak kan dimasukin mulut. Terus dikeluarin. Terus dimasukin lagi. Itu kalau nggak salah kan kalau menurut medis itu yang sudah keluar bakterinya tuh lebih bahaya dimasukin lagi itu gimana? Wa ayyaghsilahu qabla wad'ihi. Sunahnya dibasuh terlebih dahulu
sebelum diletakkan. Seperti itu. Dibasuh, dibersihkan sebelum kita taruh. Itu kalau bisa, Pak. Kalau bisa. Tetapi sebenarnya nggak apa-apa karena nggak tahu ya, ini memang wallahu alam ya, luar biasa kok kemanfaatannya kok. Itu kan artinya ya benar, bakteri itu kalau dimasukkan lagi ya bahaya. Tapi seakan-akan ini siwak ini apa ya? Iya, maksudnya terus kemudian menjadikan bakteri kita tidak jadi bakteri lagi gitu loh. Artinya seperti itu. Oleh karena itu, lah sekarang gini Pak, kenapa kok sampai disunahkan setiap sholat? Masa enggak terus kemudian kita pergi ke tempat wudhu dulu, basuh dulu, mulai sholat berikutnya. Coba bayangkan kalau seperti itu pada waktu taraweh. Kan kagak mungkin kan. Jadi memang ini bahasanya sebelum diletakkan baiknya dibasuh dulu, terus kemudian dipakai lagi. Nah, kalau memang tidak bisa, pada waktu kita melakukan sholat yang beruntut-untut itu, nggak perlu seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. Karena memang beberapa kali saya pengen coba pakai siwak, terus saya cium sendiri tuh gak enak, makanya saya nggak mau ganti. Itu memang dari bau kayu aroknya juga udah beda. Iya, ini karena aromanya juga nggak enak, makanya saya nggak pakai. Oh, jenengan nggak begitu biasa dengan kayu aroknya. Ya cari yang agak itu toh Pak. Jadi kayu arok itu beda-beda Pak. Ada yang kering, ada yang basah. Ada yang basah. Memang itu kan ada selongsongnya tuh, ada penutupnya, saya beli yang penutup. Itu berarti yang wangi gitu ya? Jadi lembab, jadi basah terus, jadi baunya gimana? Ya cari yang lain, banyak kok, macamnya banyak Pak. Hah? Dibuang udah. Kalau pada praktek murid sama guru Pak ya, justru ketika guru itu mempunyai arok atau mempunyai kayu siwak yang biasa digunakan, diambil. Diminta maksudnya, tabarukan. Itu yang sangat berpengaruh sekali. Wis gak mikir itu baunya gimana, gak mikir. Seringnya kan kalau kita ngeliat Habib kita di siwak dulu, giginya tabarukan. Iya. Tapi nggak boleh loh tanpa bilang. Kalau tanpa bilang itu haram loh Pak. Enggak, maksudnya siwak yang baru punya kita biar Habib dulu pakai gitu. Oh iya, tabarukan gitu. Gimana Pak? Waktu saya SMP, saya kan bawa siwak tuh, terus bersiwak, terus ada teman saya bilang, wah nggak bisa siwak tuh tanpa ada ijazah dari ustaz itu belum siwak. Karena hukumnya kayak nggak afdol. Masalah ijazah. Iya. Jadi masalah ijazah atau masalah sanad semuanya ada Pak. Tapi nggak harus kita punya. Kalau di situ praktiknya umum, maka nggak perlu ijazah, kita sudah mendapatkan. Tapi kalaupun di situ ada yang mengijazahkan, itu memang lebih antep bahasanya, lebih mantep. Makanya ada ijazah bil musalsal dalam hadis-hadis itu. Saya dulu juga praktiknya seperti itu. Pada waktu misal dikiran, Bapak dikiran tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir, itu juga ada ijazahnya. Tapi ternyata pada praktiknya banyak yang tidak menggunakan ijazah. Bagaimana? Ya nggak masalah, karena itu umum. Dan itu dari hadis Kanjeng Nabi. Kalau sudah dari hadis Kanjeng Nabi, silahkan umat. Tapi kalau memang ada ijazahnya mengikuti, ya nggak masalah. Itu berarti lebih antep. Bukan kok tidak memperbolehkan. Nah kalau terus menurut contoh, setiap apa yang menjadi amalan Nabi harus ada ijazahnya. Ijazah yang tadi loh, praktiknya ajastukum, kobilna, atau kobiltu. Ya repot, nanti Islam nggak terlalu menyebar. Kan seperti itu. Kalau yang ada ijazah-ijazah khusus biasanya itu, mohon maaf, suatu wirid-wirid yang memang dari Kanjeng Nabi, terus kemudian itu disusun oleh para ulama. Contoh rotibul hadat, rotibul ados, manakib, itu memang ada praktek ijazahan dulu. Kalau nggak ijazahan kadang pengaruh dalam dirinya, nggak kuat bahasanya gitu Pak ya. Kadang nggak kuat. Tapi hizib, wah malah tambah panas, kopong sendiri nanti malah. Betul itu Pak. Oleh karena itu, kalau sifatnya itu pure, sifatnya itu umum, seperti siwakan ini, maka tidak perlu ijazah, itu sudah antep. Tapi kalau ada ijazah, tambah mantep. Kalau yang dikir susunan,
dari para ulama, dari para wali itu memang biasanya mensyaratkan ijazah. Karena khawatir nanti ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan yang telah menyusun itu tadi, Pak. Yaudah kita diijazahin. Apa, Pak? Diijazahin. Masalah apa? Siwak. Nggak perlu ijazahin, ini sudah. Loh, saya ini kan ngaji dari kiai saya. Kiai saya juga ngaji dari kiainya. Ini nggak perlu kata-kata ajastukum, ini sudah otomatis. Soalnya kita mempelajari ilmunya, gitu loh. Jadi ada pembahasan ijazah kalau kita sudah mempelajari ilmunya, nggak perlu kata-kata ajastukum. Jadi kalau kata ajastukum itu kita tidak membuka kitabnya, kita tidak membuka kitabnya. Ini kitab ini saya ijazahkan ke kamu, nanti baca sendiri ya. Lah itu, lah kita sudah pelajari ilmunya, ini sudah otomatis, Pak. Insya Allah di situ bisa diamalkan oleh panjenengan semua yang hadir di sini. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Sudah cukup? Sudah cukup. Alhamdulillah kajian siwakan ini sudah kita bahas. Semoga dengan adanya kajian ini menjadikan kita mempunyai semangat untuk mengamalkan salah satu dari amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan banyak manfaat, banyak keberkahan, dan banyak ilmu pada pertemuan pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.